Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Amatari Putra di Liputan Seputar Skorjo. Pemirsa, kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa menyelenggarakan penutupan pelatihan kader lanjut dan launching website BEM Unip. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibrahimi sukses menggelar acara penutupan pelatihan kader lanjut 2026 dan launching website BEM Unip yang bertempat di ruang workshop SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor Dr. Haji Khairul Anwar MHI, Kepala Biro AAK Ahmad SAGM Akun, Kabak Kemahasiswaan Rohiki Mahtum SHMH, Kasubag Minat dan Bakat Muhammad Syafiqir Rahman MPD, Presiden BEM Baitul Anam, serta para peserta pelatihan kader lanjut 2026. Acara diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unip. Suasana kegiatan semakin khidmat dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan sebelum memasuki rangkaian acara inti. Memasuki sesi sambutan, Ketua Panitia Haji Mahathir Rahman Muhammad menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pelatihan kader lanjut, mulai dari teknis kegiatan hingga proses pembinaan kader selama pelatihan berlangsung. Pelatihan kader lanjut tahun 2026 ini kami selenggarakan dikarenakan karena sudah adanya pelatihan-pelatihan dari tingkat fakultas, yang mana PKL inilah yang menjadi tingkat yang paling tinggi di bagian Universitas Ibrahimi, yang mana sudah dipastikan para kader yang lulus ini sudah dapat dipercaya dan mampu untuk menjadi mahasiswa yang mana bisa juga mendobrak bukan hanya di dalam pesantren, bahkan juga bisa mendobrak sebagai seorang mahasiswa di luar pesantren. Dengan kata lain, yang kami harapkan nanti ketika setelah kalian dikukuhkan menjadi peserta yang lulus dalam PKL tahun 2026, jangan sampai putus dalam kegiatan tersebut. Jangan sampai hanya dalam sekedar PKL ini kalian semangat, tetapi harus terus dilanjutkan hingga kalian nanti bisa juga membanggakan nama baik Universitas Ibrahimi. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Presiden BEM Unip Baitul Anam yang memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi kader mahasiswa yang aktif. Hari ini adalah hari pertama kita membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, ilmu tidak boleh berhenti di ruang-ruang diskusi, di ruang pelatihan, di ruang pengkaderan. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman yang sangat berbeda sekarang ini. Hari ini orang bisa viral hanya karena sensasi. Mudah viral hari ini hanya karena sensasi. Tetapi bangsa ini justru kekurangan orang yang viral karena gagasan. Media sosial sekarang dipenuhi oleh, kita tahu bersama, dipenuhi oleh orang yang pandai berbicara, berretorika. Justru bangsa ini membutuhkan bangsa ini lebih membutuhkan orang yang berani bekerja, memberikan dampak yang nyata dan berkarya. Maka dari itu, kader Universitas Ibrahimi, kader BEM khususnya BEM Universitas Ibrahimi, jangan berlomba untuk viral atau terkenal, tapi berlombalah untuk bermanfaat. Karena popularitas memiliki batas waktu, tetapi kebermanfaatan kita semua, kebermanfaatan itu akan dikenang jauh setelah nama kita akan dilupakan. Hadirin pada siang hari ini kita sering bertanya, bagaimana cara mengubah bangsa sekarang gitu. Jawabannya sederhana, bangsa ini bisa berubah bukan karena satu orang hebat. Bangsa ini bisa berubah karena banyak orang yang lahir yang berani mengambil tanggung jawab, yang mengindahkan amanah yang teramanahkan. Hari ini saudara akan dinyatakan lulus sebagai kader BEM Universitas Ibrahimi. Berhentilah bertanya, teman-teman,
apa yang telah kampus berikan kepada saya, mulailah bertanya apa yang telah bisa saya berikan kepada kampus, masyarakat, pesantren, bahkan Indonesia. Dan juga nanti pada kesempatan yang sama, kita pada hari ini kita akan meluncurkan website yang nanti akan diluncurkan, diresmikan oleh Bapak Rektor. Dan mungkin bagi sebagian orang ini hanya sebuah website, tapi bagi kami ini sebuah simbol transformasi, simbol perubahan. Karena organisasi mahasiswa bagaimana tidak lagi dikenal hanya dari spanduk, flyer, atau dokumentasi kegiatan, tetapi bagaimana organisasi meninggalkan rekam jejak atau rekam pengetahuan nanti akan didemonstrasikan. Ini kan kami bekerja sama sama sahabat kami, dan bagaimana kita di organisasi itu bisa harus membangun sistem yang dapat diakses ya oleh teman-teman siapapun. Jadi transformasi ini bukan hanya mengganti logo kabinet, tapi mengganti cara sistem bekerja atau cara mengubah cara kerja yang nantinya surat keluar, surat masuk, ada berita-berita, realisasi anggaran itu masuk di website ini nanti. Jadi izin Bapak Rektor, website ini kami persembahkan bukan untuk menunjukkan bahwa BEM Unip itu hebat, bukan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap program, setiap gagasan, setiap pengabdian dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Karena organisasi yang besar bukan berarti organisasi yang paling ramai isinya atau di dalamnya, tapi organisasi yang paling terbuka. Saudara-saudaraku, saya ingin menitipkan satu kalimat kepada khususnya lulusan pelatihan kader lanjut 2026. Janganlah jadikan organisasi sebagai tempat mencari jabatan, tapi jadikanlah organisasi sebagai tempat melatih keberanian mengambil tanggung jawab, mengindahkan amanah yang teramanahkan. Dan saya percaya bahwa mahasiswa itu bukan penonton sejarah, tapi mahasiswa adalah penulis sejarah. Karena gini, kalau kita hanya sibuk dalam menjadi komentator, teman-teman ya, kalau kita malah sibuk menjadi komentator, kita akan hidup di negeri yang akan dikendalikan oleh orang lain. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan dan pengukuhan peserta terbaik serta peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan kader lanjut. Pada kesempatan tersebut turut diputar video dokumenter kegiatan PKL 2026 yang menampilkan berbagai proses dan pengalaman peserta selama mengikuti pelatihan. Alhamdulillah pada kegiatan PKL tahun 2026 yang mana kegiatan ini terlaksana pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2026, yang mana kita di sana dilatih untuk menjadi kader lanjut tentunya di kegiatan ataupun di BEM organisasi tingkat Universitas Ibrahimi. Dan juga di sana kami diberikan narasumber yang tentunya profesional, yang mana di sana kita belajar tentang kerangka berpikir, terus retorika, dan juga falsafah kebangsaan dan semacamnya. Yang mana dalam kegiatan yang kurang lebih sekitar 3 hari tersebut, alhamdulillah kami dianugerahi sebagai terbaik 1. Dan harapan kami kepada Universitas Ibrahimi ataupun teman-teman kepengurusan yang ada di Universitas Ibrahimi, kami harapkan semoga periode yang akan datang ataupun kegiatan PKL yang akan datang semakin sukses kembali dan menjadi tongkat ataupun titik transformasi yang kita impikan semua, yang mana kami harapkan kegiatan yang akan datang lebih baik lagi dan bisa membuat kader semakin cinta kepada Universitas Ibrahim. Selanjutnya dilakukan demonstrasi website BEM Unip Kabinet Transformasi yang dipaparkan oleh Albi Guntara sebagai bentuk inovasi digital dalam membangun pelayanan informasi dan publikasi organisasi mahasiswa. Nah, ini tampilan awal atau beranda dari website Kabinet Transformasi. Bisa langsung di scroll terus. Nah, di sini ada sambutan presiden dan wakil. Terus segala sekilas tentang BEM semuanya ada di halaman beranda. Terus ke bawah. Nah, di sini ada kegiatan yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Jadi begitu teman-teman nanti ketika ingin tahu tentang program kerja BEM apa aja atau yang dekat
yang akan terlaksana atau yang sedang terlaksana bisa langsung buka halaman berandanya, nanti di situ akan muncul kegiatan apa yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Di situ akan muncul nanti sekilas infonya. Lanjut ke bawah, juga ada sekilas berita-berita terbaru tentang BEM, tentang universitas dan yang sebagainya. Lanjut ke halaman, ya scroll sampai bawah dulu. Nah, lanjut ke halaman profil. Nah, untuk lebih mengetahui tentang profil dari BEM, bisa dibuka di halaman profilnya, profil organisasi BEM. Terus, mulai dari visi misi, profil singkat, sejarahnya, dan filosofi logo kabinet per periodenya. Itu bisa teman-teman ketahui di halaman profil. Nah, bisa coba diklik di bagian logo. Nah ini filosofi logo dari kabinet transformasi. Terus ke bawah. Nah, juga ada jajaran kepengurusan. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu jajaran pengurusan BEM itu mulai dari pimpinan tertinggi sampai kementerian-kementeriannya siapa aja, itu bisa diakses semuanya di halaman profil. Terus sampai bawah. Ya, lanjut ke program kerja. Nah ini bagian paling penting dari web BEM. Di program kerja, navbar paling atas halaman. Nah ini dia. Jadi program kerja lengkap dari BEM bisa teman-teman lihat di sini di halaman program kerja. Terus mulai dari kalender kerjanya, kegiatan. Nah ini kegiatan yang akan datang. Jadi tanggal 20 nanti ada kuliah kebangsaan di situ. Terus bahkan kegiatan sepanjang tahun dari BEM bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman cari tahu di halaman program kerja. Itu bisa di scroll ke kanan kiri. Ya sudah, lanjut ke bagian dokumentasi. Nah, ini fitur yang penting juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lupa minta dokumentasi kegiatan atau mungkin lagi sudah ada di rumah, terus ingat ada dokumentasi kegiatan yang belum diminta. Nah, bisa teman-teman buka langsung webnya, akses di halaman dokumentasi, tinggal download dokumentasinya. Coba ada tombol unduh. Nah ini dia. Jadi dokumentasi semua kegiatan BEM bisa teman-teman unduh di sini. Jadi nggak perlu repot-repot bawa flash disk kemana-mana buat minta file, bisa teman-teman unduh sendiri. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sekapur sirih sekaligus penutupan resmi pelatihan kader lanjut 2026 serta peluncuran website BEM Unip oleh Rektor Dr. Haji Khairul Anwar MHI. Organisasi kemahasiswaan adalah bagian penting dari sebuah institusi universitas termasuk Universitas Ibrahim. Banyak hal yang bisa kita kembangkan dengan organisasi kemahasiswaan. Maka saya sesungguhnya bayangan saya tadi ini satu di aula lantai ini dan penuh. Ya, karena PKL berapa orangnya gitu ya. Bayangan kami seperti mahasiswa baru, mungkin kalau di mahasiswa baru kita yang putra kurang lebih misalnya 400, ya separuhnya kan setidaknya 200, gambaran saya seperti itu. Tapi ternyata nolnya kurang 1. Nah tentu ini adalah menjadi tantangan berat bagi kita semua. Ukuran bahwa PKL ini berhasil atau tidak, itu tidak diukur setelah panjenengan jadi alumni, tidak. Ya. Kalau pembelajaran perguruan tinggi, iya itu ukurannya adalah setelah 6 bulan panjenengan jadi alumni. Tapi pelatihan ini tujuannya apa? Ukurannya adalah bagaimana Anda setelah lulus dari PKL ini kemudian melanjutkan estafet organisasi kemahasiswaan selama Anda menjadi mahasiswa Universitas Ibrahim. Jadi bukan nanti, tetapi ketika Anda menjadi mahasiswa Universitas Ibrahim, bagaimana ilmu dan pengalaman yang telah diberikan oleh para senior, oleh para mahasiswa itu bisa Anda aplikasikan untuk menggerakkan, mengajak saudara-saudara kita menjadi aktif sebagai bagian dari Universitas Ibrahim. Kita dihadapkan kepada tantangan bahwa mahasiswa, saudara-saudara kita ini kan hanya tercatat sebagai mahasiswa Ibrahimi kuliah, kadang-kadang kuliahnya rasa-rasen gitu ya. Ya, tapi kalau nggak ikut wisuda protes gitu.
Ya, nanti kalau sama Pak Kepala Biro nggak boleh ikut wisuda atau nggak boleh ikut ujian itu protes. Boleh alasan ikut BEM juga nggak pernah, gitu ya. Ini problem kita semua. Dan ini bukan hanya sekarang, sejak dulu juga begitu. Nah, saya dulu membela nih ya, saya diberi tugas oleh teman-teman tahun 2000 itu sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah karena saat itu belum perubahan ke BEM. Perubahan BEM itu tahun 2001. Jadi terakhir kita masih menggunakan Senat Mahasiswa, saya dari Mahatali. Di Mahatali bukanlah kegiatan yang mudah untuk kita izin, nggak bisa. Maka dulu itu saya dengan teman-teman kegiatan diskusi itu saya selenggarakan jam 10. Karena saya baru keluar dari ruang muhadharah di Mahatali itu jam setengah 10, kadang jam 10. Maka tetap kita lakukan acara diskusi dan seterusnya itu setiap jam 10. Sehingga saya harus pulang itu jam 12, setengah 12, kadang setengah 1. Itu tiap malam. Ya. Belum seterak sekarang ya. Sekarang jalan itu enak. Ya, kadang-kadang ditakuti ada ini. Jadi saya kalau sudah di di gang mana itu ya? Ya di Utara Materi sekarang itu lurusnya Azainah, utaranya Anissa itu saya udah lari itu. Karena di situ dulu gelap itu. Ya, lari itu. Demi diskusi, demi ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Tiap malam, bukan hanya 1 minggu sekali. Tiap malam kita ketemu, diskusi, kemudian besok kegiatan apa. Ya. Penting sekali bagaimana kita menghidupkan organisasi kemahasiswaan. Nanti yang pengalaman itu pasti akan berimplikasi kepada panjenengan semua. Ukuran bahwa keberhasilan kita itu bukan kita mengajak yang baik, tapi bagaimana kita menghidupkan organisasi kemahasiswaan itu. Saya yakin impact-nya nanti akan Anda rasakan sendiri setelah panjenengan menjadi alumni. Baik alumni Universitas Ibrahimi ataupun alumni sebagai mahasiswa yang dulu aktif di organisasi intrakampus. Nah, saya setelah lulus itu oleh teman-teman masih sering diajak ya gabung, diundang, ya kadang-kadang disuruh nyumbang juga. Ya, dulu gitu ada rutinitas. Jadi didata oleh teman-teman siapa dulu kakak Sinon sebagai pengurus itu. Jadi kadang-kadang diundang, kadang-kadang disuruh nyumbang. Besok ada kegiatan ini gimana? Ya patungan. Nah, itu udah biasa. Ya. Tuh, oleh karena itu ini adalah bagian dari komitmen membangun organisasi. Bahwa organisasi itu harus kita hidupi. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghidupi organisasi ini? Menghidupi itu bukan hanya dengan kegiatan, tapi kadang-kadang juga dengan sumbangan. Nah, saya kira konteks yang sama, Anda nanti kalau sudah jadi alumni dituntut untuk berkiprah di IKSAS, di NU. Mana ada IKSAS punya badan usaha yang menghidupi, ada kegiatan ini dananya? No. Ya? Atau panjenengan di NU, ini ada kegiatan istighosah, ini dananya 100 juta, no. Ya kan? Nggak ada. Semuanya adalah harus ya patungan, sumbangan ya kan? Bersama. Kita ada di jamiah ya kita menghidupi jamiah itu. Menghidupi secara kegiatan tapi juga menghidupi secara material. Nah, dengan disitulah kita akan mendapatkan keberkahan kehidupan. Alhamdulillah, acara kegiatan penutupan pelatihan kader lanjut tahun 2026 saat ini berjalan dengan lancar dan kami sangat bersyukur karena dalam kegiatan ini bisa dihadiri oleh Rektor Universitas Ibrahimi Bapak Dr. Haji Khairul Anwar MHI, serta beliau juga bisa melaunching website BEM Universitas Ibrahimi yang dibuat oleh salah satu mahasiswa semester 7 yang pada hari ini kebetulan pelaksanaan pelatihan kader lanjut dilaksanakan mulai dari tanggal 18 hingga 23 yang juga terlaksana di Masjid Hafaz dan Pasca Sarjana
kebetulan dari 24 peserta masing-masing fakultas diutus, dan kami memutuskan bersama panitia meluluskan 13 peserta yang menjadi peserta yang lulus, dan juga 8 orang yang lulus bersyarat nanti setelah ini akan dibina, akan diberikan tugas sebagai salah satu ketika ingin memperoleh predikat lulus, dan ada 3 orang yang tidak lulus. Dari itu sejak tanggal tersebut kita lakukan pelatihan kader yang mana alhamdulillah sekarang sudah ditutup dan sah menjadi kader dari Universitas Ibrahimi, yang mana juga BEM Kabinet Transformatif. Harapan kami dengan adanya pelatihan ini seluruh mahasiswa khususnya yang menjadi kader, yang sekarang sudah menjadi kader ini bisa mengajak para mahasiswa untuk bisa aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, khususnya dalam bidang diskusi, dalam gagasan, dan juga dalam menerbitkan suatu gagasan di luar maupun di dalam pondok. Karena mengapa? Karena dalam pelatihan ini kita dilatih untuk bisa disiplin, tepat waktu, adu gagasan, adu diskusi, yang mana nanti ke depannya bukan hanya di pondok, bukan hanya di masyarakat, tapi harapan kami bisa berdampak hingga ke Nusantara Indonesia. Harapan selanjutnya dengan adanya kader ini, para kader bisa mencalonkan dan juga bisa ikut berpartisipasi dalam organisasi-organisasi lain, baik itu IKSAS, baik itu organisasi luar, NU, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas yang sempat hadir menemani kami, dan juga seluruh panitia yang sudah merealisasikan mendukung kami dalam kegiatan pelatihan kader lanjut tahun 2026 ini. Diharapkan peserta PKL 2026 menjadi kader berintegritas, berjiwa kepemimpinan dan kolaboratif, serta website BEM Unip Kabinet Transformasi menjadi sarana informasi dan komunikasi efektif bagi mahasiswa. S3 TV melaporkan.